Kemudian kembali lagi di ruh. Ruh itu apabila ditanya di dalam Al-Quran, yas'aluna ka'anil ruh, yas'aluna ka'anil ruh. Wahai Nabi Muhammad, apabila engkau ditanya tentang ruh, maka jawablah, kulir ruhu fi amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada urusan yang langsung kepada Allah, itu pasti dapat dipastikan 100% ruh itu sangat baik, mempunyai sifat-sifat kebaikan. Karena apa? Yang langsung terjun ke dalam penciptaan ruh itu tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung menciptakan ruh. Jadi dapat dipastikan Allah itu maha baik, mustahil Allah itu tidak baik. Jadi ruh itu pasti baik. Ketika mau ditiupkan ke dalam mudghah, itu namanya masih ruh. Ketika sudah masuk mudghah, itu akan berganti nama menjadi nafas. Di dalam Al-Quran itu sudah diciptakan atau sudah didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syams, yaitu wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Ini dari ayat ini. Wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi nafas yang sudah saya sempurnakan penciptaannya. Wa nafsi, nafas itu aslinya ruh sebelum ditiupkan di mudghah. Setelah ditiupkan di mudghah, bercampur dengan mudghah, itu menjadi nafas. Itulah yang dinamakan nafas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga ketika ada di mudghah, itu nafas yang mempunyai campuran sifat-sifatnya Allah yang selalu baik, itu bercampur dengan mudghah, yaitu yang punya sifat-sifat fujur. Fujur itu artinya tidak selamanya baik. Jadi dapat dipastikan ada pergolakan sifat baik di dalam mudghah antara ruh dan fujur, antara nafas dan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang dinamakan sifat-sifat baik di dalam ruh itu namanya takwa. Antara takwa dan fujur itu sudah masuk ke dalam mudghah, itu akan tercipta yang namanya nafas, ya, akan tercipta yang namanya nafas. Sifat takwa dan sifat fujur itu bergejolak di dalam tubuh kita yang menandakan kita itu mempunyai sifat baik dan mempunyai sifat buruk. Disinilah kenapa kita ada seseorang yang selalu membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran itu hatinya tenang sekali. Tetapi ketika sudah lepas dari Al-Quran, hatinya itu gundah lagi. Contohnya lagi ketika sholat. Ketika sholat itu hatinya tenang sekali, mengingat Allah, ingat dengan Allah, ingat perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, Rahman Rahimnya Allah. Tetapi ketika sudah melaksanakan sholat itu lepas lagi. Nah, itulah yang namanya nafas. Nafas itu pergolakan antara takwa dan fujur yang ada di dalam diri kita. Sehingga manusia itu imannya itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Inilah yang menyebabkan kita itu mempunyai sifat baik atau sifat buruk. Sangat tergantung dengan fujur kita, yaitu orang tua kita. Apabila orang tua kita itu mempunyai sifat baik, makan makanannya itu juga baik, halalan thayyibah, maka dapat dipastikan fujur kita itu juga menjadi baik. Kalau baik bertemu baik, itu pasti mempunyai anak keturunan yang baik.
Seperti itulah proses penciptaannya. Kemudian bagaimana untuk melaksanakan nafas itu agar menjadi sifat-sifat baik? Maka di dalam ayat selanjutnya itu diterangkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Inilah Al-Quran yang sangat indah bahasanya, yang dapat menjawab semua problematika umat manusia. Apabila ada pergejolakan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, antara nafas, antara takwa dan fujur, yang mempunyai arti nafas itu qad aflaha man zakkaha. Sungguh orang itu beruntung apabila dapat tazkiyah. Wa qad aflaha man zakkaha. Zakkaha yaitu mensucikan, atau bisa diartikan mengedepankan sifat-sifat baik yang ada di tubuh kita. Yaitu antara sifat baik dan sifat jelek yang ada di tubuh kita, itu kita remuk dengan sifat-sifat baik. Kita pukul sifat-sifat buruk kita itu menjadi sifat-sifat baik. Sehingga kita menjadi orang yang suci. Antara sabar dengan marah, antara baik dengan buruk, antara gundah itu fujur ya, antara gundah dengan gundah itu lawan katanya berarti santai nggih, tenang dan gundah itu bergejolak. Tetapi karena kita mau melebur gundah itu, akhirnya yang menjadi sifat terutama yang unggul di dalam kita itu sifat tenang, santai. Kemudian marah kita kalahkan dengan sifat sabar. Sifat-sifat buruk kita menangkan dengan sifat-sifat baik. Kita kalahkan dengan sifat-sifat baik kita. Qad aflaha man zakkaha. Itulah. Kemudian kalau seandainya timbal baliknya, qad khaba man dassaha. Apabila sifat-sifat buruk kita yang ada di tubuh kita, kita menangkan, nafsu-nafsu kita menangkan, maka qad khaba man dassaha. Sungguh kita akan khoba. Khoba itu maknanya rugi besar kita. Sudah diciptakan sama Allah, tetapi sifat-sifat buruk kita tekankan, lebih utamakan daripada sifat-sifat baik kita. Itulah yang saya dapat sampaikan. Mungkin dari kata zakkaha dan nafas ini akan tercipta ilmu yang namanya tazkiyatun nafas, yaitu cara-cara mensucikan nafas kita. Mungkin dari sini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.